Hola nyong-nyong dan nona-nona, balik ulang dengan kita ABN. Kali ini kita balik bukan dengan lagu yang baru, tapi kita di sini ingin berbagi apa yang telah kita dapat tentang rap. Karena banyak sekali orang yang DM dan ada yang inbox di FB untuk bertanya ke kita, "Kak, mau jadi rapper bagaimana? Kak, barep itu bagaimana? Kak, metafora, wordplay, punchline dan lain-lain itu bagaimana?" Jujur kita lelah jawab satu-satu, maaf sekali. Karena abis satu datang lain tanya satu. Jadi kita pikir untuk baking joke ini di YouTube, supaya ketika ada yang tanya ulang kita alihkan di YouTube, sekalian kan dapat AdSense gitu. Dan siapa tahu kita boleh jadi YouTuber rapper leh. Why not? Kenapa kacang? Gitu. Dan untuk orang-orang yang datang di sini dan berpikir kita sama itu sejago-jago jo baking begini. Boy anjing-anjing. Kita dari awal barep di Manado, salah satunya memang ingin bikin Manado banyak pelaku rap. Makanya ada negatif satu, ya karena itu DP tujuan. Dan kita bikin ini bukan formuli yang so dewa-dewa, bahkan kita tidak mau menggurui atau apapun itu. Karena kita tahu masih banyak yang lebih dari kita dalam hal ini. Kita bikin ini untuk orang-orang yang ingin tahu dan membutuhkan ini lewat kita bicara. That's it. Oke, langsung just Kang, nggak usah berlama-lama. Padahal tadi sebalama-lama sih. Mulai dari mana Kang? Oke. Ketika Ngoni ingin jadi rapper, hal pertama yang harus Ngoni tanamkan pertama adalah mau suka dulu dengan hip hop. Mulai suka aja dulu betul-betul, terus mau belajar tentang rap. Karena kalau cuma ikut-ikut rame, Ngoni akan diseleksi oleh alam dan gak akan bertahan lama. Akhirnya pindah genre for cari doi, karena tahu rap nak menghasilkan. Dan pasti ada yang bilang begini, "Ih, anak saja pindah genre, kan ada di lagu Pangana itu." Goblok. Dari awal tuh lagu saja ada putar, ada kita part dah bilang kita bawa hip hop, bukan bla bla bla. Makanya itu lagu dengar baik-baik. DP lirik saja sebab kusedu gila, gitu. Masa Ngoni ndak bisa dengar yang serius atau lihat yang serius ndak? Yang kita serius itu cuma rap. Karena kita nak akan pindah genre biar hasil yang kita dapat sedikit di sini, atau bahkan ndak terima sama sekali. Karena kita terlalu mencintai ini barang, dan kalau kita memang mau pindah genre, pasti setelah itu lagu bajamping kita akan bikin lagu-lagu begitu terus, karena memang menggiurkan sih DP hasil views dan AdSense. Dan kita memang merasakan itu. Tapi kan sampai sekarang kita masih barep dan itu cuma satu lagu. Nah, kan mau tambah, kita tetap fokus di rap karena itu yang kita sebut passion. Dan Ngoni harus tanamkan ini pengoni jiwa ketika Ngoni ingin jadi rapper. Jangan nanti karena Ngoni lagu nak laku akhirnya coba pindah genre yang top, dan ketika nama sonai ulang baru ulang pindah rap. Lol. Ya nak masalah juga sih, itu Ngoni hak deng terserah pengoni. Cuma lebih baik semua ngana nak pernah mulai daripada jadi begitu. Mar kembali lagi sama dari pengoni. Di sini kita cuma bilang apa yang menurut kita. Oh yo, jangan dulu mengharapkan sesuatu yang besar di hip hop, soal untuk mau menghasilkan atau dapat doi atau apalah itu. Taruh dulu di lubang pantat tuh pemikiran begitu. Itu semua DP bonus. Intinya kalau so di dunia hip hop rap, ya berkarya aja dulu, gitu. Dan selanjutnya menurut kita, karena rapper itu senjata utama adalah lirik, bukan beat. Yang jelas Ngoni harus banyak menguasai kosakata. Perbanyak Ngoni kosakata lewat banyak membaca, banyak bauni, terserah apa itu, yang penting ada bercerita. Dan banyak dengar lagu, perbanyak referensi kosakata. Ketika ada kosakata yang Ngoni nak tahu, cari DP arti di kamus. Kalau ni mau ribet, cari jo di internet. Mar kalau nak ada kuota, balik jo ulang di kamus. Gitu. Serap semua kosakata sebanyak-banyaknya, karena ini yang Ngoni butuhkan. Karena nantinya Ngoni pasti nak akan suka ketika Ngoni lirik DP kata cuma itu terus, karena Ngoni malas cari referensi. Dan ketika rasa so siap, cobalah menulis lirik yang berima. Rima itu apa? Kalau menurut Wikipedia, rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam lirik sajak maupun pada akhir lirik sajak yang berdekatan. Siapa kita tahu? Karena kita sementara baca di Wikipedia. Kita akan menjelaskan secara detail tentang rima menurut kita sendiri ya di episode selanjutnya. Kita nak tahu mau tapi di episode keberapa, makanya subscribe supaya tahu. Mari kita nak paksa ya, Ngoni mau subscribe ding ndak. Kita nih mau mengemis. Kalau Ngoni mau subscribe ya berarti ada yang ingin Ngoni mau cari tahu pada channel. Simple begitu sih. Oke, jadi rima adalah pengulangan bunyi, bukan huruf.
Jadi kita kasih contoh rima dalam rap. Mar DP rima kita kasih contoh Jo yang di terakhir. Sebenarnya ada di dalam lirik leh, di dalam bait. Mar pelang-pelang Jo dulu supaya ngoni nak bingung. Nanti DP dulu di next episode mungkin. Makanya supaya nak tertinggal subscribe, Mar jangan karena terpaksa. Oke, kira-kira begini salah satu contoh yang simple. Kita harap ngoni pahami. Akan hadir di layar Anda pada hitungan ketiga. 1, maaf kesalahan teknis, tapi setidaknya muncul penghuni layar. Di situ ada 4 baris, anggaplah itu lirik rap dan perhatikan DP rima. Kira-kira begini ya, kita bacakan yo. Saya berjanji akan subscribe channel ABN sekarang juga. Jika tidak, saya akan berdosa dan kena musibah tak terduga. Hal ini saya lakukan dan tidak adanya paksaan. Thanks ABN, kontenmu bermanfaat dan diharapkan. Oke. Di situ 4 baris toh. Mari kita kasih 2, bikin 2. Jadi di 2 baris pertama DP rima bunyi uga dari kata juga dan terduga. Dan di 2 baris kedua DP rima bunyi an dari kata paksaan dan diharapkan. Ini paham itu kira-kira? Oke, kalau masih bingung, sekarang kita kasih contoh rima yang ada pada kita lagu sendiri. Kira-kira begini. Makasih. Sorry, bukan itu salah teknis lah tadi. Yang ini gitu. Coba sapa balik ulang dengan lirik yang vulgar. Dorang benci mah ternyata dorang suka putar. Nape mai tua datang minta batu tuh keluda. Sange sebelum tak pasang kuda-kuda. Ini lirik. Di lagu tadi di 2 baris pertama DP rima bunyi ar dari kata vulgar dan putar. Di 2 baris kedua DP rima bunyi uda dari kata luda dan kuda-kuda. Itu sedikit contoh dari lirik yang berima. Kita harap sampai di sini ngoni lu paham. Dan kita harap abis nih video boleh coba-coba tulis lirik yang berima. Yang simpel-simpel aja dulu. Cari tema apa yang ingin ngoni bahas, pengape lirik. Dan terserah itu mau tulis di kertas, tulis di dinding rumah, atau boleh di HP penghuni, atau boleh isi dalam komentar nanti orang diskusi. Dan apa yang ngoni tulis dan ngoni jadikan lirik itu coba ngoni baca-baca sambil ngoni barep dengan artikulasi yang jelas. Artikulasi di sini maksudnya apa? Artikulasi sama dengan ngoni cara pengucapan atau ngoni cara bacumu itu lirik supaya orang dengar tahu apa yang anda bilang dengan jelas. Dan usahakan ketika ngoni tulis lirik ngoni harus simpang karena ngoni akan butuh. Kalau nih mau ribet, makanya tulis atau ketik di HP. Jadi ketika ngoni dapat inspirasi di mana saja ngoni boleh tulis tanpa perlu bawa buku dengan pensil atau pulpen. Baking semua simple aja dulu karena ngoni akan belajar dari apa yang ngoni baking. Learn by doing. Terus selanjutnya yang ngoni butuh ketika ngoni ingin jadi rapper adalah instrumen atau yang biasa kita sebut beat. Oh iya, pernah ada yang bertanya ke kita, Kak, baking lirik dulu baru cari beat atau cari beat dulu baru baking lirik. Nah ini menarik karena kita biasanya orang yang dengar beat dulu baru kita baking lirik. Hal ini bertujuan supaya kita boleh menyesuaikan kita flow dari lirik yang kita baking. Apa itu flow? Flow menurut kita adalah lantunan nada yang tercipta ketika ngana barep. Memang ada beberapa rapper apalagi dia yang tahu baking beat, biasanya dia tulis lirik duluan baru baking beat supaya lebih pas dengan apa yang dia rasa. Itulah keunggulan ketika seorang beatmaker menulis lirik. Boleh dia mau compose sesuai DP keinginan. Namun apa yang kita bilang tadi penghuni sungguh taklah sia-sia, yang mana yaitu ketika kita bilang apa yang ngoni tulis itu lirik, ngoni simpang. Jadi contoh kalau kita biasanya lirik yang kita simpang adalah beberapa punchline atau wordplay yang kita set for tema. Nanti ketika kita dapat beat dan sesuai dengan tema yang pernah kita tulis, boleh kita mau tambah, kurang, atau cabut pasang DP lirik ketika kita mengada dengan beat yang kita mau pakai. Tapi terserah ngoni mau ambil tipe yang bagaimana, no rules, nggak ada aturan untuk itu. Semua cari ngoni penyaman jo, setidaknya ada beberapa lirik yang ngoni tulis supaya kurang mesti pas sedikit yang tema apa yang cocok dari beat yang ada apa. Kira-kira begitu. Oh iya, ada lagi beberapa orang yang kita baca di inbox selalu DP kendala ketika ingin jadi rapper, nggak bisa baking beat. Olah nyong-nyong dan nona-nona, perlu ngoni tahu kita sampai saat ini nggak pernah tahu baking beat. Mar ada banyak lagu yang keluar.
Iyo babi, ngana bilang begitu karena ada beatmaker, ngana ada Ars, ngana ada Rido Hernandez, ngana ada Igo for boleh baking HP beat. Boy, kita sebelum baku dapat dengan dorang, sebelum baku kenal dengan dorang, kita so ada sekitar 30 lagu. Dan beat-beat yang kita pakai di saat itu adalah hasil dari browsing. Makanya kalau ngoni beli kuota atau pakai wifi, jangan cuma pakai for streaming atau download bokep. Di YouTube, ngoni cuma ketik Joe Free Hip Hop Beat, pasti ngoni dapat. Bahkan sampai sekarang ada beberapa lagu yang kita masih pakai beat download. Nah apa-apa kalau rapper-rapper lain bilang kita cuma pakai beat download, toh kita rapper yang kita pamer DP lirik bukan DP beat. Bahkan sampai saat ini ada beberapa tapi lagu pakai beat download. Dan mungkin beberapa kita lagu kedepannya masih mau pakai beat download. Tergantung kalau ada doi lebih kita beli RSP beat no, supaya nak ragu-ragu for mau pakai di YouTube. Dan perlu ngoni garis bawahi hal-hal tadi kita nak sarankan penghuni sama sekali for mau download beat, karena itu bukanlah hal yang dibenarkan. Memang ada beberapa free dan bisa dipakai, tapi mungkin saja dorang boleh tuntut penghuni karena ada lisensi untuk itu. Jadi kita harapkan ngoni boleh beli beat atau baking beat sendiri. Kalau nak tahu baking beat, terasa ngoni masih boleh mau belajar. Atau siapa tahu Ars dengan Ido boleh mau bikin tutorial untuk baking beat. Teror no pada orang paksa suruh baking atau ngoni simpang doi for beli dorang pe beat. Dan ada lagi beberapa rapper ketika dorang barep nak pakai beat sama sekali. Dorang biasa cuma lakukan acapella. Kira-kira begini. Hey yo, can we cut this beat off? I might need to do this acapella. Yo, role model. I'll roll the model down the hill over broke bottles of Coke products if she don't. And to the bumper, hit the throttle while I'm trying to hit the potholes. I'll freaking take Madonna to McDonald's. Mari kembali lagi for ngoni pe kebutuhan ya. Nah, itu nak menjadi masalah mau pakai deng mau pakai, kembali lagi semua tergantung ngana pe kebutuhan. Oke, dan ini yang terakhir mungkin penutup untuk video kali ini. Ini adalah cara yang menurut kita bagus for ngoni tamang-tamang semua for mau pakai belajar. Tapi cara simple. Cari hafal 3-4 lagu secara full dan perhatikan bagaimana dorang pe tatanan lirik, bagaimana dorang jal lepas itu rima, dan bagaimana dorang pe flow di lagu-lagu. Kalau kita sarankan sih dengar kita atau N1 pe lagu-lagu jo dulu supaya nak jauh-jauh. Nah gitu. Yang penting ngoni rasa nyaman jo, cari lagu yang ngoni sedap mau dengar atau yang ngoni suka. Terus kalau ngoni so hafal itu lagu, coba Iko barep di dalam lagu tersebut dan cari Iko DP emosi di dalam lagu itu. Kira-kira begitu. Oke, makasih banyak yang suba uni ini sampai habis dan kebanyak lai. Semoga kita yang brengsek dan keparat ini boleh berguna for ngoni biar cuma sedikit lewat kita pe video-video dengan lagu-lagu. Kita mungkin akan balik ulang dengan beberapa konten edukasi rap masih di channel ini. Dan ngoni boleh komen di bawah kira-kira apa yang perlu kita mau bahas untuk next. Selama masih berhubungan dengan rap dan selama itu masih kita pe jangkauan atau yang kita tahu, kita pasti akan share. Why not? Kenapa kacang? Oke, nyong-nyong dan nona. Dah.